Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi dalam rangka mengikuti kajian rutin yang kita adakan setiap bulan sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mengimbau supaya tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru. Dan jangan lupa juga niatkan semua itu lillahi ta'ala. Niatkan berjuang di jalan Allah, mengingat firman Allah mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ini kita ditawari oleh Allah. Gelem suatu transaksi, suatu perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Tentunya kita mau ya. Pekerjaannya apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya kalau kita beriman kepada Allah itu menurut Rasulullah, iman kepada Allah itu adalah al-aminu billah, iqraru bil lisan wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lisannya, dibenarkan oleh hatinya, kemudian dibuktikan dengan perbuatannya. 3 unsur ini adalah iman. Nek loro ya apa nek loro? Wis percaya tok. Ya, sampai ucapan saya beriman. Itu kata Allah dikatakan wa mahum bimu'minin. Tidaklah mereka beriman. Firman Allah mengatakan begini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Mengatakan. Tapi kata Allah lanjutkan mengatakan wa mahum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Sudah mengatakan masih belum beriman. Kenapa? Karena arkannya tidak ada. Jadi iman itu 3 unsur itu. Nah ini yang diharapkan oleh Allah yang akan diberikan selamat dari adab yang pedih itu adalah satu orang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul. Kalau kita beriman kepada Rasul itu kayak apa? Karena Rasul itu seorang laki-laki. Juga sebagai seorang Rasul yang ditaati adalah sebagai Rasulullah, bukan sebagai laki-lakinya. Ya, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Jadi pekerjaannya tadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, yujahiduna fi sabilillah, berjuang berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Ini tawaran Allah. Ya, nek kepingin selamat dari adab yang pedih, itu tadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Apa itu ya jadi? Yang ini sih ngarai tegar itu begitu. Nah kalau kita ejawantakan perjuangan di dalam sekolah, ya kita berjuang di sekolah ini. Karena kalau kita menjadi bagian daripada sekolah itu sebenarnya juga melaksanakan perintah Allah
dalam Quran surat 4 ayat 104. Surat 3 nih. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ndaklah ada atau ada karena di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu adalah sebaik-baiknya umat karena menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nih. Jadi posisi kita itu kalau kita terapkan dalam segala hal, diniatkan lillah, diniatkan karena melakukan keagamaan, luar biasa. Punya spirit, punya kekuatan. Ya, beda dengan kalau urusan dunia, beda. Nah ini kita jamantakan guru ini nanti dalam bentuk itu. Nah, makanya saya harapkan tadi tetap semangat. Oke. Untuk kira-kira mengikuti main. Kemudian materi berikutnya adalah saya informasikan bahwa di Muhammadiyah itu ada yang namanya majelis. Okay. Majelis itu adalah menteri. Menteri kalau dalam negara itu namanya menteri. Tugasnya apa? Membantu pimpinan persyarikatan. Lah di Muhammadiyah itu ada yang namanya majelis. Di Klasmen sudah tahu ya. Majelis Tarjih. Tarjih itu yang ngurusi bagian-bagian fikih. Dulu Muhammadiyah dengan NU itu sama. Karena gurunya juga sama. Ya, gurunya di Arab Saudi sana sama. Satu guru. Mulai berubah itu sekitar tahun 1929 karena saat itu mendirikan Majelis Tarjih. Bagian ngurusi fikih lah, fikih berubah. Nah fikihnya dulu sudah tidak, sekarang sudah tidak kiblat salah satu madhab, yang 4 madhab itu tidak, tapi non madhab itu yang dipahami oleh Muhammadiyah, sehingga dikumpulkan di situ fatwa-fatwanya oleh ulama Muhammadiyah disebut dalam kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Nah, putusan tarjih ini sudah diteliti dasar-dasar yang ada di masyarakat itu apa saja. Misalnya takbir hari raya. Kok loro sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan gitu ya. Ada yang ngomong kan 3 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok milih loro? Nah, karena diselidiki yang takbir 2 kali itu riwayatnya lebih kuat. Nah, bagaimana dengan yang takbir 3? Ya ada masalah, mereka juga ada hadisnya, tapi dipandang oleh ulama Muhammadiyah yang lebih kuat adalah takbir yang kedua. Maka dipilihlah, direkomendasikan takbir hari raya adalah 2 kali. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu gak bingung gitu ya. Nah dijawabnya juga ada. Dan mereka juga punya dalil sama. Nah cuma itu aja. Kemudian yang lain-lainnya juga demikian. Itu namanya dirojah. Nah saya kepingin karena kita sudah bertahun-tahun di komunitas Muhammadiyah ini, paling tidak ibadahi bareng ucap podo. Okay. Karena di Muhammadiyah sendiri itu dalam ibadah ya akhirnya nggak podo. Karena acuannya tidak sama. Orang-orang Muhammadiyah sendiri kadang-kadang tidak mengajarkan HPT. Malah ambil orang lain yang tidak mengerti Muhammadiyah sehingga dia berfatwa dengan hadis seakan-akan dia hanya itu. Padahal itu sudah dibahas di kitab HPT. Ini yang perlu kami sampaikan. Maka saya sebenarnya hari ini
kepingin melaksanakan praktek sholat. Karena kalau kita pelajari sholat di HPT itu lama, setahun belum tentu selesai. Ya, karena setiap gerakan itu ditunjukkan dalilnya juga. Nah ini saat itu kita pelajari, tinggal praktekkan saja. Okay. Anu enggak kan? Hajat atau ada ya? Nah ini saya harap kita dalam beribadah itu sama, tidak centang berenang, karena yang dipakai dasar Muhammadiyah itu satu hadis, man amila amalan laisa alaihi min amrina fahuwa raddun. Barang siapa beramal ya, tidak man amila amalan, barang siapa beramal dengan satu amalan laisa alaihi min amrina, tidak ada contoh dariku dari amalan itu, bahwa maka amalan itu raddun, tertolak. Makanya dia selalu, Muhammadiyah itu selalu gerakannya itu adalah mengikuti Nabi. Nah bagaimana sabda Nabi kok harus mengikuti Nabi? Dalam hal sholat nih, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau melihat aku sholat. Berarti sholat kita disuruh melihat Rasulullah bagaimana sholat Rasulullah itu. Makanya dipedomani oleh Muhammadiyah. Dan hadis-hadis yang dipakai dalam Muhammadiyah itu selalu hadis yang sahih. Kalau sudah sahih tidak bisa dijadikan hukum. Makanya kalau di masyarakat itu misalnya bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu dalam penyelidikan Muhammadiyah hadisnya lemah, bahkan bisa cenderung palsu. Maka hal seperti itu tidak dipakai dasar hukum oleh Muhammadiyah. Jadi lebih selektif lagi. Nah saya kemarin kan mengikuti Diksus BIM itu ya begitu. Hanya kita itu harus sama sholat bareng itu. Nah itu dasar-dasar yang digunakan oleh Muhammadiyah terkait dengan ubudiyah. Ya, sudah punya pedoman. Kalau kita lihat di orang-orang Lemkari, ya. Orang-orang Lemkari itu sholatnya mesti podo, cirinya mesti sama. Misalnya imamnya ngomong sami Allahu liman hamidah, mesti mereka menjawab bareng, Rabbana walakal hamd, itu bareng. Dan sodok keras, karena dipakai kitabnya satu. Dan yang mengajar itu tidak boleh orang lain, harus orang dalam. Nah kalau di Muhammadiyah itu kan begitu. Muhammadiyah itu lebih terbuka. Akhirnya jadi tentang berenang. Sama. Sami Allah liman hamidah, manusia sedekap nih. Pernah lihat nggak ini? Sami Allah liman hamidah yang menisor. Ngono hadis lho, apa Muhammadiyah karo hadis iku ta? Ya ora. Sudah dibahas itu. Ya. Kalau diletakkan di ini berarti bahasanya itu diletakkan ala sodri. Sudah ada. Kembali dalam keadaan semula. Nah itu dipahami oleh orang-orang yang di luar Muhammadiyah itu sudah kemana. Tapi sudah kemana sebenarnya cinta saya. Kebiasaannya sudah ada. Nah itulah maka dibuatlah kitab yang namanya HPT itu, kitab yang berbicara tentang masalah fikih-fikih yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi bermacam-macam. Nah pada hari ini saya ingin menyamakan sholat itu kayak apa di Muhammadiyah. Satu tadi, shollu kama ra'aitumuni, gak gandeng ini dewi. Sebenarnya ra'aitum sebenarnya gitu, karena digandengnya ni itu kan saya, objek. Nah, usolli aku sholat. Bukan usolli fardul maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Bukan itu. Ya. Tapi usolli tadi, lihatlah, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah kita lihat sholatnya Nabi. Dimulai dari apa? Dimulai dari menghadap kiblat. Kiblat itu menghadap kemana? Enggak, kiblat itu menghadap ke Ka'bah.
Nek sampean oleh kula ning Ka'bah ya ngadep ngetan. Kan gitu ya. Makanya sing bener niku jangan ngulon. Ngulon itu keliru. Kebetulan kita nggak oleh tani Ka'bah. Tani Ka'bah ngadep ngulon, oleh lore. Yang ngadep ngidul kan gitu. Itu adalah satrol Masjidil Haram. Mengarah kepada Masjidil Haram. Itu bukan Tuhan begitu, enggak, itu arah. Kalau dulu awal-awal sholat itu kan menghadapnya ke Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis, lalu Nabi kurang mantap, terus turun ayat untuk berkiblat ke Baitul yang Mekah itu, Masjidil Haram. Itu jadi sholat dulu itu 2 kali. Kiblat itu 2 kali. Pertama ke Masjidil Aqsa, yang kedua ke Masjidil Haram. Nah, sholat Rasulullah pertama apa? Menghadap ke Baitul Haram tadi dengan niat. Nah, niat itu dasarnya apa? Dasarnya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Nah, akhirnya dipahami 2 macam. Pertama, memahami bahwa niat itu diucapkan supaya lebih mantap. Sholli fardhu subuhi raka'atain mustaqbilal qiblati ataan makmuman lillahi ta'ala. Saya hafal dulu, saya ya begitu. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati dan seterusnya. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin. Padha ae. Nah, kalau dipahami Muhammadiyah tidak begitu. Niat itu bukan seperti itu. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan itu ada di dalam hati. Kalau panjenengan tadi dari rumah ke sini kan sudah niat ngajar ya. Panjenengan lafalkan enggak? Enggak. Tapi sudah niat. Nah, itu niat. Nah, kalau diucapkan itu bukan niat. Dalam pandangan Muhammadiyah itu adalah lafal niat. Ucapan niat. Nah, kalau beda pendapat itu ya apa penyelesaiannya? Allah sudah memberikan solusi. Kalau terjadi perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, sekarang diukur. Rasulullah mengucapkan apa enggak? Kan begitu. Tadi kan sholatnya kamu mana Rasulullah sholat. Ternyata enggak ada. Yang ada lafal niat itu ada di dalam ibadah haji dan umroh. Itu yang ada. Sholat enggak ada. Maka di Muhammadiyah pakai yang tidak melafalkan. Karena Nabi tidak melafalkan. Kalau memang Nabi melafalkan pasti ada hadisnya. Kalau memang ada hadisnya bisa ditunjukkan kepada saya. Kalau memang Nabi melafalkan seperti itu saya akan ikut. Kan begitu. Nah, ini namanya konsekuen dalam beragama. Itu akhirnya menghadap kiblat, kemudian menyengaja melakukan sesuatu yaitu sholat, terus dimulai dengan apa? Takbir. Takbirnya apa? Ngene lah, ngene. Mau kuping lah, mau ini. Macam-macam orang kata takbir itu. Kalau berdasarkan hadis yang dipahami di APT itu sejajar mangki bayi. Sejajar dengan bahu. Jadi gini ya, sejajar dengan ini. Ada yang sejajar dengan telinga juga ada. Tapi ini biasanya dipakai oleh orang lain. Biasanya kita pakai ini. Mangki Allahu Akbar. Ya. Setelah itu letakkan tangan kiri di sini, yang kanan di atas. Oke. Nah begitu. Itu yang saya pelajari di HPT. Kemudian setelah itu baca iftitah. Nah, iftitah yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah itu 2. Ini wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard hanifah muslimah dan seterusnya itu juga direkomendasikan. Tapi yang umum adalah Allahumma ba'id baini wa baina
khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib dan seterusnya. Amun aku gak apal apa mabait apalku wajah tu ya apa silakan, tidak masalah. Itu yang direkomendasikan di dalam kitab HPT. Oke. Nah setelah itu baca ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Lalu baca Al-Fatihah. Eling kira-kira. Ya. Baca Al-Fatihah kalau di Muhammadiyah Jawa Timur biasanya bismillah enggak dengar ya. Ya kan? Itu sebenarnya baca. Cuma dibaca sir. Dibaca dengan pelan rahasia. Kalau panjenengan sholat di Jogja misalnya di Makmum Muhammadiyah, sana mesti baca bismillah, besar, keras. Nah, kita harus ngerti kenapa beda itu. Ya sama-sama benarnya. Keduanya direkomendasi. Cuma Muhammadiyah Jawa Timur itu memang lebih kritis ya. Lebih kritis dibandingkan Muhammadiyah lainnya. Bahkan orang PIP itu mengatakan Jawa Timur itu Muhammadiyah Jawa Timur tapi rasa PP. Ya. Yang membuat tiap-tiap kepala sekolah untuk memiliki ijazah ke-Muhammadiyahan itu ya Jawa Timur. Lainnya enggak ada. Jadi Muhammadiyah Jawa Timur itu lebih maju daripada yang lain-lain. Ya. Jadi tadi setelah itu baca ta'awud terus Al-Fatihah. Ya. Setelah Al-Fatihah apa? Ini enggak? Setelah Al-Fatihah surat. Ini nanti ada rakaat ke-1, ke-2, ke-3 itu beda-beda. Waktu naik itu beda. Ya. Terus mari ngono, mari apa tadi? Baca surat. Ya Fatihah ya. Surat. Baca surat, setelah itu kan Allah Akbar ya, ruku ya. Ruku nyekel dengkul. Ojo di bawah dengkul, nggak boleh gini. Contohnya ini dengkul, dicekel, terus ini tegak lurus, ya. Jadi antara geger sama sikil itu tegak lurus. Kalau panjenengan nanti sholatnya bener, batuk mesti ireng. Atau itu rahasianya. Itu ya. Nah, sebenarnya aku juga seneng ya jadi gini. Tapi karena apa? Posisi sujud itu benar. Kalau kita salah, nggak nahan. Sehingga ini kan nahan aja. Ya setelah itu ruku, terus iktidal. Sami Allah, uliman, hamidah. Senternya. Lah, Rabbana walakal hamd. Ini kembali. Ini yang direkomendasikan oleh Majelis Tarjih. Kembali tidak sendakep. Nah, maka kalau orang itu sembahyangnya sendakep, jelas dia tidak ngerti HPT. Dan dia masih menerima pelajaran dari orang selain Muhammadiyah. Sudah bisa dipastikan. Lah, anehnya sekarang ini pengurus-pengurusnya juga banyak yang seperti itu. Makanya saya selalu mengkritik. Kita itu punya kitab tapi nggak pernah dipelajari. Kalau di dalam hari itu ada kitab sholat, kitab janazah, kitab apa aja, kitab siam, sendiri-sendiri kitabnya. Mesti sama. Nah, kita itu enggak ya. Tentang perenang. Nah, maka saya anjurkan sekarang ini, di periode sekarang ini harus diajarkan HPT. Ya, jadi mulai tadi saya ulangi lagi. Niat menghadap Allah, niat sholat dalam hati. Itu yang dipahami niat yang Muhammadiyah itu tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu ngapal bunyinya. Terus niat dalam hati melakukan sholat maghrib selesai. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya. Karena kalau kita melakukan lafadz justru khawatir keliru. Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Kalau memang mengajarkan mesti ada hadisnya, tidak ada itu. Gitu, okay? Mesti ada. Ternyata tidak ada. Nah setelah itu takbir, mangkibai ini baca apa tadi?
bukan iftitah, wa mabait boleh, wajah tuh boleh, terus ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian al-fatihah. Setelah al-fatihah selesai, kemudian baca surat sembarang, terus Allahu Akbar. Nah ini nyengkelik kudu dengkul. Nanti praktekkan ya, kalau turun saya nggak kuat kali. Dengkul nyekel ya, siku dibuat siku. Ini akan berpengaruh juga membantu apa ini? Sikil-sikil yang keluar itu bisa. Berat, memang terasa di sini. Kalau sujud rokoknya bener ya, terasa itu akan memberikan kesehatan. Nah, seperti itu lalu bangun sampai Allahu hamidah, Rabbana walakal hamd. Terus turun. Turunnya ya apa? Turunnya dengkulnya dulu. Ya, kalau tangannya dulu seperti unta katanya Nabi. Nah saya ini cuma nggak kuat langsung ini. Nah saya pakai dalil kondisional. Ya kondisional itu saya mampu. Lah aku nggak kuat langsung nih. Ya bisa tapi kadang berat. Nah turunnya mesti gini ya. Kaki dulu, siapa sih soalnya gitu. Bangun ya. Sikil sih bangun, dengkul sih bangun. Saya mesti pakai tangan karena nggak kuat ya. Dengkul, turun. Nah, baru tangan. Nah, selalu. Nah, gitu nih. Nah, setelah itu dua kali ya. Lagi. Kan berdiri. Berdiri tangannya dulu. Nah, begitu. Nah, itu tuntunan di dalam HPT berdasarkan hadis. Nah, cuma saya nggak kuat, biasanya tak tahan dengan tangan saya karena nggak kuat. Makanya saya kan sakit. Terus pantas saya umur saya agak ya. Oke, jadi tahu ya. Jadi waktu turun kakinya dulu, dengkulnya dulu, kemudian kalau mau naik tangannya dulu. Nah, aku biasanya nggak kuat ya, tak kayak nyorong tangan musrik nih, ini nggak kuat. Dalilnya apa? Ya kondisional. Hukum itu kan kondisional. Babi aja tidak boleh dimakan, jadi boleh kok. Kalau terpaksa kan gitu. Ya. Nah setelah itu, setelah naik tadi, rakaat keberapa? Kedua. Nah itu tidak boleh gini. Jadi langsung dari bawah, langsung. Nek kapan rakaat ganjil gak usah diangkat tangan. Nanti nggak podo mesti. Dari bawah, berarti kan satu tadi langsung rukuk, sujud dan lalu berdiri lagi. Rakaat berapa? Dua. Itu nggak pakai diangkat, tapi langsung sendap. Seperti itu. Kemudian baca Fatihah lagi, surat lagi, terus rukuk lagi seperti ini. Allahu hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamd. Lanjut. Mudune sama dengan yang pertama tadi. Nah, kalau di Muhammadiyah itu apa namanya ini? Tasahud ya. Saat adil itu asyhadu alla ilaha illallah itu ya. Tasahud namanya. Itu enggak pakai gini-gini. Yang dipakai yang lurus. Hadis-hadisnya gini ya ada. Tapi yang rekomendasi Muhammadiyah lurus. Oke, ada gini. Nah, kemudian sikil jangan kok nggak ukurnya sikil ini itu biasa mepet dia tidak penggang ini. Sujud itu ya sujud adem kanan ke temor ya madep ke temor oke sujud. Nah ini biasa kaki ini dipepet, nah itu. Terus ini agak membuka ini. Emang itu jadi rapatan didik ini. Nonton nggak boleh. Tuh. Ya. Ini kalau kita diajari gini, insya Allah sama aja. Wes, sudah selesai. Itu berarti rakaat kedua lalu tahiyat. Nah kakinya jangan gitu. Nah kakinya gitu. Oke. Jadi asyhadu alla atahiyatu lillahi
Nek kapane biasa wong atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah atau atahiyatul lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Kalau saya pakai itu biasanya. Ya, itu langsung noting. Satu. Kadang ini. Dari awal. Oke, ya, enggak pakai ini ya. Ini juga ada hadisnya, cuman tidak direkomendasikan oleh HPT. Paham ya? Setelah itu berdiri rakaat ketiga. Nah, rakaat ketiga Allahu Akbar, diangkat tangannya. Sejajar bau juga tetap, lalu begini lagi. Ya. Pokoknya nek ganjil angkat tangan, nek ganep enggak usah, langsung. Ya, seperti itu. Lah ini sama ini sholat gini loh, banyaknya nggak sama di Muhammadiyah. Karena apa? Sing digurone ku macam-macam. Kitabnya sendiri nggak dipakai. Akhirnya nggak sama. Tentang perenang begitu. Ya, setelah rakaat ketiga baca lagi Al-Fatihah. Nggak pakai surat. Terus rukuk maneh. Ini ketiga tadi ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal turun. Seperti yang diajarkan Pak Mun tadi. Terus ngadeg maneh rakaat ke 4, enggak pakai diangkat, langsung Allahu Akbar. Ya. Kemudian baca lagi Al-Fatihah. Nah, setelah itu rukuk, sujud maneh, selesai. Hanya gitu aja. Oke. Nah, ingat-ingat kalau rakaat ke genap itu enggak pakai diangkat tangan, langsung begini. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak ini?